Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Afriel di channel ini ya. Seperti yang teman-teman sadari ya, dunia e-commerce tuh sekarang sudah mulai menjalar kemana-mana gitu kan. Sebenarnya kita sudah mengetahui banyak banget situs-situs e-commerce yang mungkin nggak kita ketahui, tapi kita tahu ya siapa pemain besar dari e-commerce ini. Ada tiga yang mungkin teman-teman itu kenal gitu ya, seperti Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Mereka adalah pemain yang cukup kuat di negeri kita ini gitu loh. Tapi ada sebuah berita yang menarik datang dari salah satu e-commerce yang sangat populer di Indonesia yang berlogo warna oranye. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, itu adalah Shopee. Jadi di sini gue mendapatkan informasi dari Fanspage e-commerce hit posting bahwasanya Shopee membuat kebijakan baru ya. Jadi kebijakan baru ini teman-teman gue bacakan sebentar supaya teman-teman itu nggak terlalu capek. Sorry kalau suara gue aneh, lagi batuk pilek. PSA, kebijakan baru Shopee soal pengiriman barang tahap percobaan. Untuk saat ini, pengiriman dipilihkan oleh pihak Shopee. Jadi tergantung hoki Anda untuk dipilihkan jasa kirim yang bagus atau dipilihkan jasa kirim yang ampas. Cekon PS, Control Freak, New System, New Drama, Saus. Ini sumbernya. Sumbernya itu komunitas seller Shopee Indonesia, belum bergabung grup. Jadi di sini ya sudah lumayan panjang ya. Lumayan panjang itu. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri aja, kayaknya banyak banget ya. Kalau bacakan rasanya agak repot, soalnya kita langsung aja ke intinya aja yang sudah diposting oleh e-commerce sheet posting. Jadi intinya dari sistem ini sudah pasti ya, kita sebagai konsumer itu agak susah juga gitu kan. Soalnya kan kalau kita sebagai pembeli itu kan pasti maunya kan pengiriman yang terbaik ya. Kita ragu sama pengiriman yang murah. Kalau yang murah ya jangan berharap sampainya itu aman. Biarpun ada namanya jaminan keamanan asuransi yang disediakan oleh pihak e-commerce, itu juga kita tetap was-was gitu. Apalagi bagi kita yang awam dalam pembelian jual beli online seperti ini. Biarpun sistem-sistem yang dibagikan oleh mereka tuh sudah aman, tapi aman dari sisi yang pengiriman barangnya itu gimana? Karena gue yakin teman-teman juga sadar ya, banyak banget ekspedisi yang bagus ataupun yang tidak, yang biasa-biasa saja, itu tetap aja ada kasus-kasus seperti barang yang hilang lah, barang yang rusak lah, barang yang salah antar ke alamat lah, dan lain-lain gitu kan. Jadi dari sistem baru yang ini, gue pun juga mikir ini akan jadi masalah yang cukup rumit ya. Tapi harus dibiasakan aja. Mungkin dalam masa percobaan yang dilakukan oleh pihak e-commerce atau marketplace ini, dari pihak manajemen situsnya atau pemilik aplikasi, itu bisa mencoba dulu dalam beberapa bulan, 3 atau 4 bulan. Itu untuk melihat bagaimana performanya. Karena di sini yang dituliskan oleh e-commerce posting, penjual mengalami penurunan order yang masuk secara drastis karena menurut sistem Shopee tidak ada jasa kirim yang berada di area si penjual. Apa kriteria di sistem yang menentukan jasa kirim yang dapat dipakai penjual? Cukup sulit ya kalau misalnya seperti ini ya. Misalnya kalau di sebuah perdesaan yang bukan di Pulau Jawa ya, kalau menurut gue di Pulau Jawa itu di setiap kampung kayaknya ada jasa pengiriman, tapi gue bakal ambil contoh di luar Jawa, misalnya di Kalimantan gitu. Di setiap desa itu belum tentu ada kurir atau jasa pengiriman, kecuali harus pergi ke kantornya di kecamatan. Dan jaraknya sudah pasti lumayan jauh gitu kan, bisa menempuh sampai setengah jam atau lebih lama lagi bisa sekitar 45 menit. Itu pun kalau kondisi jalannya bener-bener bagus dan itu bisa menjadikan patokan gitu. Tapi kalau misalnya kondisi jalannya amburadul dan malah kemungkinan besar juga tidak ada, itu yang sulit. Soalnya kalau di setiap kecamatan yang mungkin ada ekspedisi kurir atau pengiriman, itu pasti hanya ekspedisi dari perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah besar gitu ya. Kalau ekspedisi yang masih sepi-sepi kecil-kecil mungkin nggak ada. Jadi di kecamatan tuh nggak semua ekspedisi tersedia. Beda kalau sudah sampai di kota. Tapi menurut gua yang tinggal di luar Pulau Jawa ini, khususnya di Pulau Kalimantan, bahkan untuk ekspedisi seperti beberapa ekspedisi pun gua nggak menemukan kantornya gitu kan. Bahkan gua harus ke pusat kota untuk mengetahui bener nggak ada kantornya atau misalnya jasa pengiriman ini tersedia di pulau ini gitu. Beda halnya kalau gua di Jawa beberapa tahun yang lalu, itu memang banyak banget ekspedisinya dan bisa gua temukan bahkan di kampung-kampung sekalipun gitu. Jadi untuk masalah ini tuh yang paling sulit adalah bagaimana tentang mereka yang berada di daerah pelosok-pelosok, bukan mereka yang berada di daerah perkotaan atau di pulau yang memang pembangunannya itu pesat seperti di Pulau Jawa gitu. Kita membahas tentang daerah-daerah yang kesulitan gitu.
Jadi ini adalah masalah terbesar yang mungkin bisa gue pikirkan tentang kasus seperti ini. Tapi kasus seperti ini sih menurut gue lumayan menarik ya, karena kita bisa tahu kualitas jasa pengiriman itu seperti apa. Karena sebagian jasa pengiriman yang ada itu kan biasanya mereka kecepatannya sesuai ya, kecepatan sesuai. Karena gue selama ini pakai jasa pengiriman, emang ada jasa pengiriman itu yang kalau dia tuh mau ngirim barang, dia akan menghubungi kita dahulu sebelum akan mengirim. Menurut gue yang seperti itu bagus. Jadi sekarang ini bukan tentang kecepatan aja sih, tapi tentang bagaimana pelayanan yang bisa diberikan gitu kan. Kalau misalnya ngirim tanpa menghubungi itu agak susah. Sedangkan bagi para penerima barang itu enaknya itu ya, asiknya itu kalau kita ngirim barang ini kan, lalu kalau misalnya barang mau dikirim kita dihubungin gitu. Atau juga seperti salah satu layanan ekspedisi yang dia tuh menyediakan koordinat barangnya itu sudah sampai di mana-mana aja dalam setiap waktu. Menurut gue itu menarik. Bahkan kalau misalnya barang diantar, nanti nama kurir dan juga nomor kontak kurir itu akan diberitahu kepada pihak penerima barang gitu. Menurut gue itu adalah sebuah sistem yang luar biasa. Jadi sekarang itu, kalau buat pengiriman barang nih saat ini bukan cepat-cepatan lagi ya, tapi bagaimana fasilitas yang diberikan kepada para penikmatnya atau para penggunanya gitu ya. Tapi dari misalnya kasus yang terjadi di Shopee ini dalam masa percobaan dan ada tren kalau penjualannya itu menurun, ordernya itu turun gitu kan. Gue akan melihat ini dalam 3 atau 4 bulan karena dari situ udah bisa melihat, karena nanti pembelinya itu akan mulai terbiasa aja gitu. Sebenarnya terbiasa nggak terbiasa itu dari seberapa pembeli mengirim barang, tapi menurut gue pribadi beberapa orang di Indonesia itu akan beli barang secara online minimal 2 bulan sekali. Jadi dari situ gue sudah bisa menyadari tentang proses dari perubahan yang terjadi di konsep dan sistem ini. Oke? Itu yang bisa gue berikan tentang drama ini. Teman-teman bisa membaca langsung isi chat yang panjang banget ini di link yang telah gue cantumkan di deskripsi. Terima kasih buat Fenspek e-commerce posting atas informasinya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan penjelasan gue sampai akhir. Gue Afriel dan sampai ketemu di video gue yang lain.